Mardi. Kami silakan Pak Mirdas. Kita sudah punya peserta 433 orang di Zoom dan sebagian cukup besar juga di YouTube ya. Kami persilakan. Adinda Mirdas sudah? Sudah selesai, Prof. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 5 menit. Ya, terima kasih, Prof. Jadi ini para guru besar dan juga tokoh-tokoh Minang yang kita muliakan. Ini luar biasa Prof. Fazli menginisiasi ya. Jadi dalam sharing ini kami ingin berbagi sedikit apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam. Tolong didekatkan sedikit Pak Mirdas, dekatkan ke komputernya. Ya, kurang jelas suaranya. Jelas ya? Ya. Ada 5 hal yang jadi concern kita dalam menghadapi tantangan industri 4.0 dan juga nantinya 5.0. Ini juga dibicarakan sudah banyak dalam banyak forum lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yang menjadi target ke depan, kekuatan adab. Ini merupakan 5 kekuatan dalam Islam juga dan juga tentu masyarakat kita Minang. Kekuatan adab yang menjadi solusi ke depan agar eksistensi generasi Islam tetap kuat. Kalau tidak, bisa jadi secara sains teknologi bagus, tapi kehilangan jati diri. Dan ini yang kita rasakan juga sekarang menurunnya adab di kalangan generasi Indonesia dan generasi muda yang sekarang ini. Dan ini dinamakan dalam Islam hifzuddin. Jadi target pertama, apapun pengembangan ke depan harus terjaga agama dengan baik. Jadi adab dan keimanan. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan kami belajar adab 30 tahun, belajar ilmu perlu cuma 20 tahun. Yang kedua adalah kekuatan dalam Islam, yaitu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Itu dinamakan hifzul aql. Ini juga menjadi keniscayaan kita ke depan, dan kita yakin dengan pendidikan yang dinamakan sekarang Merdeka, ini pada dasarnya tidak tersekat oleh kurikulum tertentu saja, tapi diberikan keleluasaan pada guru dan dosen untuk berinovasi seluas mungkin bersama mahasiswa atau siswa untuk mencari hal-hal yang sesuai dengan tantangan ke depan ini. Dan kita sekarang ada siswa dengan konsep seperti ini, sekarang dia mengembangkan bisnis online, sudah menghasilkan sampai 1 juta satu hari. Dan dia masih kuliah di semester 3. Jadi kita yakin teknologi dan sains ini sekarang merupakan yang penting sekali bagaimana membuat konsep pendidikan itu bebas. Jangan terlalu tersekat, sehingga anak yang masuk dalam konsep dunia pembelajaran itu merasa terbebaskan. Yang ketiga adalah kekuatan good society. Nah, ini yang menjadi beda kita dengan masyarakat barat. Dalam Islam dinamakan hifzun nasl. Islam di samping kemajuan sains teknologi juga mengutamakan terjaganya garis keturunan yang jelas dan bersih. Jadi bukan cuma mengantarkan manusia berkembang, tapi tidak jelas ikatan keluarganya, pernikahannya. Di dalam dunia barat ini tidak dijadikan masalah besar. Tapi dalam Islam, good society dimulai dengan terciptanya keluarga-keluarga yang sah. Dan ini ada sebuah penelitian di New Zealand. Masyarakat yang bahagia itu salah satunya dia berumah tangga lebih dini, gitu. Jadi artinya tidak terlalu tua karena terlalu mengutamakan karir. Yang keempat adalah good life, kekuatan good life atau hifzun nafas. Dalam konsep pendidikan Islam ditekankan juga sebuah perkembangan sebuah negara kalau mampu menciptakan rasa aman, rasa nyaman, merdeka untuk mengeluarkan pendapat dan tidak tertekan, merasa bebas untuk mencari nafkah, dan juga pengembangan dirinya juga. Makanya inilah pendidikan yang kita inginkan, menghasilkan good life. Jangan menjadi manusia yang susah bekerja sama, mencari egosentris saja, ya menjadi kaya sendiri, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi ini sangat penting sekali dinamakan dalam konsep pendidikan Islam hifzun nafsi. Jadi terjadinya good life dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir, karena waktunya 5 menit ya, Prof.
Jadi yang terakhir adalah good capital. Di dalam Islam kita tidak bisa cuma mengejar negara yang sejahtera saja, tapi sumbernya tidak jelas karena sekarang ini banyak sekali sumber permodalan dari harta-harta yang haram atau harta-harta yang sumbernya adalah money laundry ya. Jadi tidak jelas dari mana sebetulnya. Tapi karena semua negara seperti dalam keadaan terdesak, sehingga tidak lagi peduli sumber harta ini. Dan ini dalam Islam sangat dijaga sekali. Ni'mal malus salih biadi rajulun salih. Jadi artinya harta yang terindah itu adalah harta yang soleh, artinya halal, berkah, dan kemudian bersumber yang baik. Dan ternyata secara manusiawi, manusia tidak menginginkan adanya money laundry. Jadi secara tataran universal ini diterima. Dia di rajulun salih, dan juga di samping sumber harta itu baik, berada di tangan generasi yang soleh juga. Jadi walaupun sumber ini melimpah, tapi generasi kedepannya tidak tertata pribadinya, karakternya dengan baik, akan menjadi tantangan yang berat. Jadi itulah kurang lebih 5 konsep kombinasi antara konsep-konsep Islam dengan pendidikan terkini sekarang yang kita inginkan menjadi solusi ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian tercipta generasi yang handal, dan kita masyarakat Minang sudah dimodali dengan satu prinsip yang sangat dipuji oleh Imam Syafi'i, merantau. Katanya, merantaulah, kamu akan mendapatkan ganti teman yang ditinggalkan. Kamu akan mendapatkan, katanya, insaf fa innal azizal aishi fin nasabi, bekerja keraslah karena lezatnya hasil dalam kehidupan ini setelah mencurahkan keringat dan peluh serta keringat. Jadi itulah profesi. Ya. Terima kasih Pak Mirdas.